Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada perkuliahan hari ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Jatut juga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman RG yang saya banggakan. Adapun saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya pemaparan materi oleh kelompok 3. Materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 3 adalah variasi bahasa. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berkenalan dengan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Rizky Putri Barum, Cindy Rizky Kahikmalia, Muhammad Faisal Ilham, Didi Satria Wibowo, Nur Anissa Lutfianti, Anna Mufida, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Adillah Abadi. Baik, tanpa berlama-lama dan tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke bagian pemaparan materi oleh para pemateri. Silakan bagi teman-teman untuk disimak. Terima kasih Adi selaku moderator telah menyampaikan pembukaan. Baiklah, untuk memasuki materi saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa itu apa sih? Disebabkan oleh apa sih? Jadi variasi bahasa itu disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi bahasa ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Lalu yang kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Lalu variasi bahasa dalam pandangan sosiolinguistik, yaitu variasi bahasa tidak bahasa itu tidak saja dipandang sebagai sebuah gejala individual, tetapi merupakan gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaiannya tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik yang mempengaruhi pemakaian bahasa seperti di bawah ini. Yang pertama, faktor-faktor sosial, status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu yang kedua, faktor-faktor situasional. Siapa berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang konsep variasi bahasa. Konsep variasi bahasa bukan hanya terjadi karena penuturannya tidak homogen, melainkan juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan juga beragam. Faktor-faktor intralinguistik misalnya mencangkup perbedaan realisasi morfem, pemaparkah jamak dalam bahasa Inggris yang direalisasikan sebagai s, z, is atau o. Variasi bersifat eksternal karena adanya faktor-faktor ekstralinguistik seperti perbedaan wilayah, dimensi sosial, dan situasi tutur. Sehubung dengan pandangan de Saussure, keragaman bahasa terjadi pada tingkat paralel dan bukan pada tingkat language, sedangkan variasi atau ragam berada pada tingkat language. Alasannya adalah karena dalam wujud ragam atau variasi itu telah terkandung aspek sosial yang turut membentuk variasi tersebut dan akhirnya menjadi sistem dalam variasi bahasa atau dialek. Ini dapat disejajarkan dengan etika dan emik atau konsep Pike. Karena itu, dalam kajian sosiolinguistik
Dan dialektologi, variasi yang dikaji adalah variasi bahasa yang bersifat eksternal. Dialek ini lazim disebut sebagai dialek regional atau dialek geografi. Variasi bahasa berdasarkan latar belakang sosial penuturannya disebut juga sosiolek atau dialek sosial. Dialek ini berkenan dengan dimensi sosial penutur seperti etnis, usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi. Variasi yang ketiga yaitu berdasarkan medium yang digunakan adalah bahasa tulis dan bahasa lisan. Berdasarkan pokok pembicaraan bahasa dibedakan atas bahasa ilmu, bahasa hukum, bahasa niaga, bahasa jurnalistik, dan bahasa sastra. Variasi yang ketiga variasi yang terakhir yaitu berdasarkan latar belakang sejarah atau variasi historis dibedakan atas bahasa yang inovatif dan bahasa konservatif. Baik, materi selanjutnya ada ragam variasi bahasa. Nah, dalam komponen bahasa, Cair dan Agustina membedakan variasi-variasi bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada variasi bahasa dari segi penutur. Nah, variasi bahasa dari segi penutur ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara itu. Sehingga, jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suaranya tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalinya. Yang kedua, dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, jadi dialek ini lazim disebut dengan dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Para penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai idioleknya masing-masing, memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka berada pada satu dialek yang berbeda dengan kelompok penutur lain, yang berbeda dalam dialeknya sendiri dengan ciri lain yang menandai dialeknya juga. Misalnya dalam bahasa Bali, ada beberapa dialek. Bahasa Bali dialek Nusa Penida, bahasa Bali dialek Klungkung yang berbeda dengan bahasa Bali dialek Singaraja atau Tabanan. Contoh pengucapan kata suba, bahasa Bali yang diucapkan subo oleh masyarakat Tabanan dengan dialek Tabanan atau diucapkan sube oleh masyarakat Klungkung dengan dialek Klungkung. Nah, perbedaan dialek dari segi kosakata misalnya, kata nani digunakan sebagai sapaan kepada teman yang akrab oleh masyarakat Singaraja, tetapi nani ini tidak digunakan oleh masyarakat Klungkung yang tinggal di Klungkung. Contoh lain, ini ada dialek masyarakat Madura yang berbeda dengan dialek masyarakat Bali. Masyarakat Madura ketika mengatakan mau kemana dek, akan berbeda aksennya ketika dikatakan oleh orang Bali. Yang ketiga, kronolog atau dialek temporal. Kronolog atau dialek temporal ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan pada tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Variasi bahasa pada ketiga zaman itu tentunya berbeda, baik dari segi lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis.
Dan yang paling tampak itu biasanya dari segi leksikon, karena bidang ini mudah sekali berubah akibat perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misal kata ringgit, sen, dan rupiah itu nama mata uang yang digunakan pada kurun waktu yang berbeda. Nama satuan mata uang Indonesia ketika merdeka menggunakan rupiah, sedangkan sebelumnya masyarakat Indonesia pernah menggunakan kata ringgit dan sen. Yang terakhir ada sosiolek atau dialek sosial. Sosiolek atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Dalam sosiolinguistik, umumnya variasi bahasa inilah yang paling banyak dibicarakan, karena variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadaan sosial ekonomi. Perbedaan variasi bahasa ini bukanlah berkenaan dengan isi pembicaraannya, melainkan perbedaan dalam bidang morfologi, sintaksis, dan juga kosakata. Sekian dari saya, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunanya, pemakaiannya atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan dan sarana penggunaan. Variasi bahasa atau bidang apa misalnya bidang sastra, jurnalistik, pertanian, militer, pelayaran, pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunanya, pemakaiannya atau fungsinya disebut fungsiolek. Nababan 1984 tahun 68-70 ragam atau register. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan dan sarana penggunaan. Variasi berdasarkan bidang pemakaiannya ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang sastra, jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang kosakata. Setiap bidang kegiatan biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain. Namun, variasi berdasarkan bidang kegiatan ini tampak pula dalam tataran morfologis dan sintaksis. Variasi bahasa atau ragam bahasa sastra biasanya menekankan bahasa dari segi estetis sehingga dipilih dan digunakan kosakata yang secara estetis memiliki ciri eufonis serta daya ungkap yang paling tepat. Ragam bahasa jurnalistik juga mempunyai ciri tertentu, yakni bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami dengan mudah, komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita secara tepat, dengan ringkas karena keterbatasan uang dalam media cetak dan keterbatasan waktu dalam media elektronik. Intinya, ragam bahasa yang dimaksud di atas adalah ragam bahasa yang menunjukkan perbedaan ditinjau dari segi siapa yang menggunakan bahasa tersebut. Ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas sesuai dengan tugas dan kehidupan kemiliteran yang penuh dengan disiplin dan instruksi. Terima kasih moderator. Saya Dedi akan membacakan variasi bahasa dari segi keformalan. Menurut Martin Jost, variasi bahasa dibagi menjadi 5 macam gaya. Gaya atau ragam, yaitu ragam beku atau yang tersebut frozen, ragam resmi atau yang tersebut formal, ragam usaha,
yang tersebut konsultatif, ragam santai atau casual, dan ragam akrab. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi khidmat dan upacara resmi. Misalnya dalam khotbah, undang-undang, akte notaris, sumpah, dan sebagainya. Ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan seperti rapat dinas, ceramah keagamaan, buku pelajaran, dan sebagainya. Ragam usaha adalah variasi bahasa yang lazim digunakan pembicara biasa di sekolah, rapat-rapat, ataupun pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Wujud ragam ini berada di antara ragam formal dan ragam informal atau santai. Ragam santai adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman pada waktu istirahat, berolahraga, berkreasi, dan sebagainya. Ragam ini banyak menggunakan bentuk allegro, yakni bentuk ujaran yang dipendekkan. Ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga atau teman karib. Ragam ini menggunakan bahasa yang tidak lengkap dengan artikulasi yang tidak jelas. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keformalan, Martinus membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya atau ragam sebagai berikut. Yang pertama, gaya atau ragam beku, atau yang kita sebut frozen. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akte notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Yang kedua, ada gaya atau ragam resmi atau yang tersebut formal. Ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan pada pidato kenegaraan, seperti rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Pola dan kaidah resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan ragam bahasa baku atau standar yang hanya digunakan dalam situasi resmi dan tidak dalam situasi yang tidak resmi. Yang ketiga, ada gaya atau ragam usaha yang tersebut konsultatif. Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Jadi dapat dikatakan ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam bahasa ini berada di antara ragam formal dan ragam informal atau ragam santai. Yang keempat, ada gaya atau ragam santai yang kita sebut casual. Ragam santai atau ragam casual adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, berolahraga, berrekreasi, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir adalah gaya atau ragam bahasa akrab atau yang tersebut intimate. Ragam akrab atau
Ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti anggota keluarga atau teman yang sudah karib. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang tidak jelas. Hal ini karena di antara partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang sama. Khair 1995-292. Baik, selanjutnya saya Cindy Rizky Kaikmalia akan melanjutkan penjelasan tentang ragam variasi bahasa yang terakhir, yaitu variasi bahasa dari segi sarana. Nah, variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi jalur yang digunakan. Dalam hal ini ada ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni dalam bertelepon atau bertelegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan wujud struktur ini karena dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan, kita dibantu oleh unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Padahal di dalam ragam bahasa tulis, hal-hal yang disebutkan itu tidak ada. Selain itu, variasi bahasa dapat dipandang secara diakronis dan secara sinkronis. Secara diakronis, variasi bahasa dapat dibedakan menurut tahap-tahap bahasa yang berbeda dari waktu ke waktu. Sementara itu, secara sinkronis, variasi bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variasi bahasa berdasarkan pemakai bahasa dan pemakaian bahasa. Baik, cukup segitu penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 3 tentang variasi bahasa. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan daripada materi yang telah disampaikan oleh para pemapar dari kelompok 3. Variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi menjadi 4 macam, yaitu idiolek, dialek, kronolog atau dialek, temporal, dan sosiolek. Variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial. Variasi bahasa dari segi keformalan pemakaian dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan dan sarana penggunaan. Variasi dari segi keformalan terbagi atas 5 macam. Gaya atau style, yaitu gaya atau ragam beku dalam kurung frozen, gaya resmi atau formal, gaya usaha atau konsultatif, gaya santai atau kasual, dan gaya akrab atau intimate. Demikian kesimpulan daripada materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.